Selamat pagi semuanya, selamat pagi buat teman-teman sekalian, selamat pagi buat Ibu dosen. Di sini saya bernama Rika Novitasari Manik, NPM 1915210086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya yang berjudul Ruang Terbuka Hijau dalam Mewujudkan Sustainable City mengenai ekonomi berkelanjutan, lingkungan berkelanjutan, dan sosial masyarakat berkelanjutan. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di sini pasti teman-teman bertanya sih, apa sih ruang terbuka hijau? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ruang terbuka hijau. Nah, di sini ruang terbuka hijau merupakan solusi alternatif dalam mengantisipasi krisis lingkungan di masa depan. Bertujuan memberikan gambaran pengembangan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan sustainable city. Macam-macam RTA menurut Galion, meliputi ruang bagi taman bermain yang aktif untuk anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Konservasi alamiah baik di dalam maupun di luar kota. Konservasi ini dapat berbentuk jalur hijau, kebun binatang, dan kebun botani. Taman ini untuk mengembalikan lingkungan alamiah kota, dan apabila lokasinya sesuai, maka akan dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin. Pelaku-pelaku pengelolaan ruang terbuka hijau menurut Sugandi meliputi yang pertama, pemerintah mengadakan pembangunan, yang kedua, swasta sebagai pelaku ekonomi tidak berkewajiban melaksanakan RTA, yang ketiga, masyarakat pengembangan dan pemeliharaan, yang keempat, media membentuk opini publik dan pengawasan. Nah, dalam pengembangan ruang terbuka hijau, terdapat program P2KH atau program pengembangan kota hijau, atau bisa kita buat juga P2PH, program pengembangan perdesaan hijau, yakni langkah nyata pemerintahan pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kota, kabupaten dalam memenuhi ketetapan undang-undang penata ruang, terutama terkait pemenuhan luas RTH, perkotaan, dan perubahan iklim. Nah, terus kan tadi ada dibahas tentang sustainable city. Pasti teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya sustainable city ini? Nah, sini saya akan menjelaskan apa sih menjelaskan. Nah, sustainable city ini merupakan bentuk dari sustainable development, yakni pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa perlu menurunkan kemampuan generasi yang akan datang. Pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan atas aspek lingkungan yang berkelanjutan, melainkan bersumber dari masyarakat berkelanjutan. Berkelanjutan memiliki makna terjaga secara stabil, kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan pengembangan potensi lingkungan atau keunikan masyarakat, serta kondisi lingkungan alam yang semakin baik. Nah, berarti sustainable city ini sangat mendukung terjadinya ruang terbuka hijau. Dia dapat memberikan dampak positif seperti menaikkan kondisi alam yang semakin baik tanpa menghilangkan tanpa menghilangkan, tidak menurunkan kemampuan generasi yang akan datang. Nah, kita lanjuti di sini saya ngambil contoh ruang terbuka hijau di Simalungun. Berhubung saya tinggal di Kabupaten Simalungun, saya akan mengambil contoh apa sih yang ada di Simalungun. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa Kabupaten Simalungun terkenal dengan objek wisata di mana pemerintah merancang tata ruang hijau untuk melestarikan keindahan alam yang ada sekaligus menjadi objek yang merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD juga semakin bertambah. Nah, di sebelah kanan saya ini kan ada foto nih perkebunan. Kok dimasuki perkebunan? Nah, berhubung saya tinggal di perkebunan teh di Tobasari, saya mengambil contohnya nih, seperti gambar nih.
Awalnya kan perkebunan itu hanya dikelola sebagai pembuat apa aja, cuma ngambil pucuk tehnya baru dikelola di pabrik, menghasilkan apa namanya, menghasilkan bubuk teh hitam gitu. Nah sekarang akhir-akhir ini perkebunan teh udah menjadi objek wisata. Tapi permasalahannya gini, kurangnya 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 bantuan dari pemerintah, kurangnya penataan ruang. Jadi di sini perkebunan teh itu harusnya ditata dengan baik. Menghiasnya pun tanpa merusak perkebunan teh, tapi menarik perhatian para wisatawan. Otomatis kan dengan adanya penataan ruang terbuka hijau ini bisa membantu perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitaran perkebunan teh. Jadi pemasukan masyarakat tidak hanya dari perkebunan aja, tidak aja dari pegawai perkebunan itu, tapi dari objek wisatanya masyarakat terbantu. Dengan adanya penataan ruang, maka otomatis masyarakat juga bisa sejahtera. Jadi sangat diperlukan peran pemerintah untuk menata ruang fasilitas yang ada di sekitaran perkebunan teh itu. Di sini saya lanjutkan, saya akan menjelaskan tentang ekonomi berkelanjutan. RTH dapat memberi fungsi ekonomi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berupa produk pertanian yang dihasilkan yang dapat dijual. Secara tidak langsung, misalnya pemanfaatan kawasan sebagai objek wisata masyarakat. Potensi sumber daya alam sebagai aset kota dapat dijadikan paket ekowisata atau hutan kota sebagai hutan tropis, hutan mangrove, dan pemukiman masyarakat lokal tepi sungai sebagai water culture tourism. Apabila kawasan tersebut dikelola dengan baik, akan memberikan pendapatan kepada daerah. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan nih, jika penataan ruang seperti perkebunan teh, otomatis kan penghasilan mereka tidak hanya dari perkebunan itu saja, tidak hasil dari kerja mereka yang diatur oleh perusahaannya, mereka juga menghasilkan dari objek wisatanya. Jadi perkebunan itu tidak hanya sebagai penghasil bubuk teh hitam, tapi sekarang sudah menjadi tempat pariwisata. Jadi jika banyak pengunjung yang datang kan otomatis menambah ekonomi masyarakat setempat. Makanya perkebunan itu harus dijaga dengan baik tanpa dirusak gitu, supaya perusahaan pun bisa memberikan perkebunan itu menjadi objek wisata. Begitu. Lanjut saya akan melanjutkan nih tentang kondisi lingkungan berkelanjutan. Nah, pengembangan RTA publik dan privat sampai saat ini masih terbatas pada pengelolaan lingkungan. Kemampuan masyarakat untuk turut serta aktif dalam program pengelolaan lingkungan sangat kecil. Kondisi ini berdampak pada fungsi RTH belum dirasakan oleh masyarakat yang berdampak pada aspek pemeliharaan yang kurang diperhatikan. Pengembangan pertanian, perkebunan dilakukan pemerintah melalui peningkatan akses kualitas pertanian, perkebunan meliputi pengembangan daerah untuk irigasi, pemberdayaan pertanian, distribusi, pemasaran hasil panen, dan program peningkatan teknologi. Nah, di balik perkebunan teh yang saya bilang tadi menjadi tempat objek wisata, di sini juga perusahaan atau masyarakat sekitar perkebunan harus lebih memperhatikan juga kualitas perkebunan. Gimana sih harus bisa menghasilkan pucuk yang baik? Gimana sih menghasilkan hasil yang kualitas yang baik? Sehingga perekonomian dan lingkungan sekitar itu terbantu dengan adanya perkebunan tersebut. Gitu. Saya lanjuti aja tentang sosial masyarakat berkelanjutan. Nah, pembangunan RTH di Kabupaten Simalungun adalah sebagai ruang publik, sebagai sarana sosial masyarakat yang secara tidak langsung memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas sosial masyarakat berupa kesehatan masyarakat, hiburan, dan penyaluran komunikasi. Pemerintah memiliki fungsi fasilitator membuka masukan bagi pengembangan RTH. Nah, di sini teman-teman dapat melihatkan
ada gambaran di sini. Jika ruang terbuka hijau terlaksana dengan baik, otomatis sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Simalungun pun menjadi meningkat, menjadi berkualitas mengikuti teknologi yang ada. Terus tempat berkumpul. Sekarang kan banyak kita sekarang lah, di masa-masa kita sekarang kan banyak masyarakat ingin kumpul-kumpul, nge-fresh-kan mata gitu. Jadi ada tempat penataan taman, tempat tata ruang yang di mana masyarakat tertarik untuk berkunjung, untuk menyejukkan, untuk untuk rekreasi lah gitu, tempat berkumpulnya ada khusus. Nah, baru yang ketiga itu ada sarana rekreasi. Nah, ini sama aja sih sama yang tempat berkumpul itu. Kalau sarana rekreasi kan otomatis orang berkumpul juga di situ nih. Kayak ini saya harapkan sih perkebunan teh itu bisa menjadi objek wisata yang lebih maju lagi tanpa merusak perkebunan tersebut. Jadi masyarakat diharapkan bisa melestarikan, menjaga, dan pemerintah bisa menata ruang atau memberi fasilitas yang baik seperti infrastruktur jalannya diperbaiki agar pariwisata yang datang tidak terkendala dari akses jalannya gitu. Nah, saya akan lanjut nih. Di sini ada Tobasari, Kabupaten Simalungun. Nah, kita sudah lihat kan begitu indahnya perkebunan itu, rapinya gitu. Perusahaan udah menjaga sekali perkebunan itu. Jadi tinggal masyarakat yang mengelola, yang sudah diberi izin oleh perusahaan agar bisa lebih merapikan lagi. Tolong sampah-sampahnya juga harus dibuang di tempat sampah. Seperti yang saya lihat sih di Kabupaten Simalungun, khususnya di tempat saya di Tobasari ini, perkebunannya masyarakat yang berjualan atau apa kurang menjaga kebersihan gitu. Jadi setelah mereka ada hari weekend, mereka buka usaha di situ, ya udah setelah hari-hari biasa mereka ninggalkan kotoran. Kan itu berpengaruh buruk kepada perkebunan itu. Hasilnya pun kan jadi tidak bagus pucuk yang dihasilkan. Jadi saya harapkan kepada masyarakat setempat yang mengelola perkebunan yang sudah dikasih izin oleh perusahaan, lebih baik harus bisa menjaga lebih baik. Nah, terus di sini dengan adanya tata ruang terbuka hijau akan semakin membantu objek wisata perkebunan. Tidak hanya membantu dari objek wisata aja, otomatis membantu perekonomian masyarakat yang tinggal di perkebunan tersebut. Nah, di sini sih ada kendala dalam penata ruangan perkebunan di Kabupaten Simalungun. Lebih tepatnya di Tobasari, yaitu yang pertama pertambahan penduduk pesat. Terus sekarang kurangnya rasa gotong royong. Masyarakat di sini sudah kurang rasa simpatinya, rasa pedulinya, rasa kekeluargaan sudah kurang. Baru yang ketiga itu pembangunan aspek lingkungan tidak seimbang. Yang keempat, kurangnya perhatian dari aparat desa sehingga memperlambat kemajuan desa. Kenapa saya bilang di sini kurangnya perhatian dari aparat desa? Karena mungkin aparat desa mikir begini, oh ini kan saya aparat desa di sini dominannya perkebunan. Jadi mereka kayak seakan-akan aparat desa itu, oh ini tugas tanggung jawabnya dari perusahaan. Kenapa saya harus ikut campur begitu? Tapi kan seharusnya perusahaan aparat desa itu bisa bekerja sama atau meminta masukan dari perusahaan gitu, ya, minta dana nih, tolong dibantu buat pembuatan taman gitu di perkebunan. Sebenarnya bisa, tapi di sini aparat desa menjadi lebih cuek karena mereka menganggap ya dominan ini kan ya karena mereka menganggap ya masyarakat di sini ya karena dominan bekerja di perusahaan, ya mereka menganggap ya ini tanggung jawab perusahaan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sih tidak. Aparat desa sih harus bisa lebih memajukan lagi, membantu biar tidak kurang rasa gotong royong. Sebenarnya rasa gotong royong itu kurang karena aparat desanya tidak mengajak masyarakatnya untuk saling membantu gitu. Oke, saya lanjut di sini. Nah, yang terakhir di sini saya dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan kita yang tadi saya sudah bahas mengenai ruang terbuka hijau. Pengembangan ruang terbuka hijau berdasarkan aspek lingkungan,
ekonomi dan sosial berkelanjutan. Di Kabupaten Simalungun memiliki tanah dan iklim yang cocok untuk pembangunan tanaman dan lebih dari 40% Simalungun adalah lahan hijau. Nah, di sini saya benarin karena hampir rata-rata di Kabupaten Simalungun terkenal dengan hasil alamnya. Bukan hanya dari perkebunan saja, objek wisata pun banyak. Tapi berhubung saya tinggal di perkebunan teh, jadi saya lebih dominan menjelaskan tentang perkebunan teh itu. Nah, sehingga keberadaan sangat potensial mewujudkan kota berkelanjutan. Faktor pendorong sustainable city meliputi anggaran, responsibilitas masyarakat pada lingkungan, sumber daya alam, dan sarana prasarana. Sementara faktor penghambat meliputi kerjasama beragam pihak, profesionalisme rendah dapat ditingkatkan melalui pengawasan serta penegakan peraturan dan responsibilitas masyarakat yang kurang ditingkatkan melalui pengembangan program RTH agribisnis dan budidaya tanaman. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mungkin banyak bahasa-bahasa yang kurang teman-teman pahami atau mungkin banyak kata-kata yang patah-patah atau kata-kata yang kurang dimengerti gitu. Saya minta maaf dan mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf juga. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.